Ada beberapa pinjol yang akan neror rumah nasabah ketika dia galbay. Ini bukan hanya pinjol yang punya DC lapangan aja ya, tapi ada juga pinjol yang nggak punya DC lapangan, tapi dia mau neror nasabah yang galbay. Apa aja? Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas terhadap pinjol-pinjol yang katanya itu bakal neror rumah nasabah yang galbay. Walaupun pinjol tersebut nggak punya DC lapangan ya. Mungkin kayak gampangnya disebut kayak ada kami, terus kemudian juga katanya Easy Cash. Itu kan dua pinjol besar yang tidak punya DC lapangan. Begitu juga Shopee ya. Itu kan tiga pinjol itu besar sekali, dia nggak punya DC lapangan, tapi katanya dengar-dengar akan neror rumah nasabah. Benarkah demikian? Di sini saya mau bahas ya teman-teman ya. Oke, jadi masalah neror rumah nasabah ini banyak yang salah paham ya. Sebenarnya setiap hari juga nasabah-nasabah yang kalba ini udah diteror. Ini berita banyak sekali di media sosial ya, terutama di Facebook dan juga di TikTok. Itu memang saya akunya hati-hati kalian ketika dapat informasi dari dua medsos ini. Kenapa? Karena banyak berita hoaxnya atau berita bohongnya. Nah, oleh sebab itu saya kira neror rumah nasabah itu adalah berita hoax juga. Karena ya apa yang diteror rumah gitu loh. Apakah nanti dilemparin batu, apa dikirimin kepala babi, dikirimin kepala domba, kepala sapi, kan kalau kepala sapi sih enak ini. Itu gimana gitu ya. Jadi kalau teman-teman semuanya ada pernah dengar seperti itu, teror ke rumah dan yang lain sebagainya, itu saya katakan tidaklah benar. Kalau masalah diteror, ya sebenarnya sih hampir tiap hari mungkin ya, kalian-kalian ini yang sedang galbay pinjol ya, itu kan tiap hari diteror. Datang ke rumah sama preman-preman, datang ke rumah sama polisi, datang ke rumah sama RT RW, datang ke rumah sama apa lagi. Wah, wis banyak banget lah teroran-teroran dari para DC lapangan ini ataupun teror-teror dari para DC pinjol ini. Jadi seperti itu ya sebenarnya kan teror gitu loh, dan itu sebenarnya sangat tidak diperbolehkan oleh OJK, ancaman-ancaman seperti itu dalam hal penagihan. Nah, sekarang kok banyak sekali hal-hal seperti itu. Nah, saya juga bingung nih sekarang nih sama OJK. Apakah OJK itu bener-bener nggak tahu atau memang di belakangnya ada kong kali kong dengan pihak pinjolnya? Saya yakin OJK tuh tahu lah ya. Kalaupun misalkan OJK mau tahu gitu ya, tinggal telusuri gampang sih sebenarnya. Ya tinggal OJK nih ya, ketua OJK gitu kan, adalah karyawannya satu ataupun dua gitu kan. Coba tes minjem di aplikasi pinjol ini, terus kemudian galbay, gimana hasilnya, gimana responnya, gimana terorannya, gimana ancamannya. Saya yakin ketika OJK ngeliat gitu ya, chat realnya gitu ya, itu pasti nggak tega dan mungkin ya bakal langsung ditutup pinjol tersebut. Tapi ya, ya gimana lagi lah, susah. Kalau di Indonesia itu memang kalau nggak viral, nggak bakal diusut. Kalau nggak FYP, kalau nggak meledak, kalau nggak semua media membahas, ya susah juga kadang-kadang. Oleh sebab itu, kalau masalah berita tersebut, saya konfirmasi ya, kalau misalkan ada pinjol yang mau neror rumah nasabahnya, walaupun dia tidak punya di lapangan, itu saya pastikan berita hoax atau berita tidak benar ya. Kalau masalah teror di WA, teror di telepon ya, itu semua pinjol juga kayak gitu. Tapi memang saya juga jadi kritik saya terhadap OJK, tolonglah OJK benahi sistem-sistem yang ada di Indonesia ini, penagihannya udah sangat luar biasa. Kalau masalah ancaman-ancaman seperti itu oke lah, mau datang ke rumah sama RT RW bawa polisi, itu masih saya katakan nggak apa-apa. Tapi ancamannya kan sampai pembunuhan, sampai sekeluarga diancam, itu saya kira udah melewati batas, itu udah kelebihan batas. Coba aja lah kalian, mungkin siapa tahu ada pihak OJK-nya nonton video saya, kalian komen ya, kalian komen itu bener nggak penagihannya kayak gitu, kalian ngalamin nggak, tulis aja di kolom komentar, siapa tahu pihak OJK-nya juga baca-baca komentar gitu kan, biar akhirnya ditindaklanjuti, diusut gitu teman-temannya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan pihak OJK mendengar, pihak OJK juga menindaklanjuti, pihak OJK menelusuri juga lebih dalam, lebih detail, karena penagihan-penagihannya sudah sangat ekstrim sekali. Oke, mudah-mudahan videonya ini bisa bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Saya mau tutup dulu videonya dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.